BIPA, kembali lagi bersama kami, si Baba, Siniar Balai Bahasa. Hari ini dengan saya, Siti Rahmah Yulfiani, Dan saya, Amelia Marisnaupi, yang akan menemani kalian berbincang mengenai BIPA. Kalau kemarin, kita sudah membahas tentang kegiatan pembelajaran BIPA dari pengajar BIPA-nya langsung. Hari ini kita akan mencoba melihat BIPA dari pandangan pembelajarnya. Tentunya pembelajar BIPA ini datang dari berbagai macam negara. Mereka datang ke sini ke tempat yang pastinya berbeda dengan negara asal mereka ya. Apa saja sih yang mereka rasakan selama belajar di Indonesia? Apa perbedaan yang ada dan kesulitan-kesulitan apa saja yang mereka hadapi? Nah, hari ini topik pembahasan si Baba yaitu serba-serbi kehidupan di Indonesia sebagai mahasiswa BIPA. Ya, telah hadir dengan kita salah satu pengajar BIPA di Balai Bahasa UPI, Azusa. Halo Azusa, selamat sore. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Azusa ini adalah pembelajar BIPA yang sudah cukup lama ya tinggal di Indonesia. Jadi hari ini Azusa akan membagikan pengalamannya selama tinggal di sini. Nah, tapi para penonton si Baba ini belum pada kenal nih kayaknya sama Teteh Azusa. Jadi silahkan Teteh Azusa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Azusa Hori, nama Indonesianya Ayu, biasa dipanggil Ayu. Saya mahasiswa Universitas Osaka di Jepang, ambil jurusan Bahasa Indonesia. Sejak akhir bulan Agustus saya datang ke sini untuk belajar di BIPA Balai Bahasa UPI. Seperti itu. Ternyata sudah cukup lama ya. Lama. Jadi Azusa sudah cukup lama kan belajar bahasa Indonesia. Sudah lancar, terdengarnya juga sudah seperti orang Indonesia. Jadi sulit sekali ya membedakan, wah ini orang dari mana nih, apakah Jepang atau udah benar-benar Indonesia tulen gitu kan. Nah, kira-kira nih sudah berapa lama gitu ya belajar bahasa Indonesia? Saya belajar bahasa Indonesianya sejak tahun 2019. Berarti sudah hampir 4 tahun ya? Sudah lama sekali gitu. Berarti dari masih belajar di Osaka ya? Iya betul. Udah cukup lama ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih ingin memilih bahasa Indonesia gitu? Oh iya. Alasan kenapa saya milih jurusan bahasa Indonesia itu tuh awalnya saya pengen ambil jurusan bahasa Inggris aja karena saya suka belajar bahasa Inggris dan pas SMA juga pernah belajar di Australia juga gitu. Jadi kayak ya bahasa Inggris aja gitu kan awalnya. Tapi kalau dipikir-pikir itu kayaknya kalau bahasa Inggris mah kayak biasa aja gitu. Banyak yang bisa berbicara, banyak native speaker juga gitu ya. Oh, sudah banyak gitu. Jadi terus misalnya kalau kita ke toko buku atau kita cari di internet banyak materi untuk belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kita kayaknya bisa belajar sendiri juga, bisa sampai level cukup tinggi gitu kan. Jadi saya itu ganti pikiran gitu. Jadi ingin ambil jurusan yang penuturnya tuh jarang ada gitu. Masih sedikit ya? Masih sedikit. Jadi kalau di Universitas Osaka tuh ada jurusan bahasa Indonesia juga, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, bahasa apa gitu, Asia Tenggara gitu kan. Jadi saya mau milih bahasa Asia Tenggara gitu. Terus bingung juga ya, yang mana ya gitu. Soalnya saya pernah ke Vietnam, tapi awalnya mah mau ambil bahasa Vietnam sih. Tapi karena kakak saya ambil jurusan bahasa Vietnam, kayak bosan juga ya gitu, kakak adik sama gitu. Jadi gitu mikir. Terus waktu itu ibu saya bercerita, ibu saya itu guru bahasa Jepang yang ngajari bahasa asing, orang asing di Jepang gitu. Jadi ada siswa dari bermacam negara kayak Indonesia juga ada, Vietnam, Thailand gitu. Jadi kata ibu saya tuh
orang Indonesia itu rajin dan sopan gitu pas belajar kepada guru juga gitu. Jadi kayak kesannya tuh baik dari awalnya. Jadi kayak oh gitu ya, kayak ternyata ada ada yang sama gitu, karakternya agak mirip nggak sih sama orang Jepang gitu kan. Jadi agak penasaran nih gitu. Jadi ya udah ambil jurusan bahasa Indonesia aja gitu ceritanya panjangnya. Tidak apa-apa ya, berarti kita sudah tahu gitu latar belakang Ayusa kenapa sih bisa memilih jurusan bahasa Indonesia gitu ya, sampai benar-benar ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Karena benar ya, kalau misalnya bahasa Indonesia itu di YouTube semuanya tuh udah banyak yang ngajarin, dan kalau kita belajar secara otodidak pun sudah bisa sampai lancar gitu ya. Tetapi kalau bahasa Indonesia itu kan sedikit unik ya, kalau banyak orang yang bilang itu unik gitu dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Tapi ya itu dia mungkin karena tadi sudah mendengar dari obrolan dengan ibunya gitu, makanya Ayusa berpikir wah sepertinya ini menarik gitu. Jadi Ayusanya langsung ke jurusan bahasa Indonesia. Nah itu alasan kenapa memilih bahasa Indonesia ya. Terus kenapa akhirnya Azusa dari Universitas Osaka sampai bisa belajar bahasa Indonesia ke Indonesianya langsung ke Balai Bahasa UPI. Itu gimana sih ceritanya? Oh iya, emang dari awal-awalnya dari semester pertama gitu ya pengen ke Indonesia gitu, soalnya mau coba pakailah bahasa Indonesia langsung praktekin ya gitu. Terus iya katanya sih kan saya juga baca beberapa buku kayak artikel tentang Indonesia gitu, kayaknya budaya sama ya semuanya tuh beda gitu. Jadi pengen merasakan suasana gitu kan ya. Jadi tapi waktu itu saya rencananya ya mau kesini pas semester 5, tapi waktu itu kan COVID, jadi nggak bisa gitu. Saya gimana ya gitu kan. Jadi teman-teman seangkatan sama saya juga kayak bingung gitu, mau langsung lulus atau nunggu COVID-nya hilang gitu. Jadi ya saya juga bingung sih, tapi masih passionnya tuh masih ada, pengen kesana, nggak mungkin lulus tanpa datang ke sana sebelum lulus gitu. Jadi kayak pengen waktu itu. Terus ya emang ada beberapa pilihan gitu, ada beberapa pilihan universitas gitu ya, UI, UGM sama UPI gitu kan. Jadi bingung ya yang mana ya gitu. Tapi waktu itu emang COVID-nya kayak mulai menghilang gitu kan. Jadi satu-satunya universitas yang ada hubungannya sama Osaka University yang membuka kursus untuk orang asing itu cuma UPI gitu. Jadi ya udah kalau gitu bisa nunggu sih, bisa nunggu UGM, UI untuk membuka gitu. Tapi takutnya nggak buka gitu. Jadi ya udah deh UPI aja gitu. Karena posisinya masih COVID juga ya. Waktu itu masih kayak susah gitu kan. Jadi ya udah UPI aja. Terus itu kan posisinya di Bandung gitu lokasinya. Jadi ya sejuk ya, saya tuh nggak kuat panasnya tuh nggak bisa gitu. Jadi UGM tuh kayaknya nggak bisa. Iya, betul. Kalau Jogja itu termasuk panas ya. Iya, panas. Ya, mungkin suhunya bisa di atas 30 derajat Celcius gitu ya, betul. Iya. UI juga termasuk Depok, mepet Jakarta gitu kan. Panas. Jadi akhirnya karena melihat Bandung juga udaranya sejuk, mungkin ya tidak terlalu panas, akhirnya Ayusa juga memilih UPI untuk dijadikan tempat belajar gitu ya, lebih mendalami bahasa Indonesia. Oke. Wah, ternyata cukup lumayan juga ya. Tadi kan Ayusa sudah bercerita juga kalau misalnya lama juga ya belajar di Balai Bahasa dari bulan Oktober. Akhir Oktober berarti udah sekitar hampir 6 bulan ya. Tapi sudah lancar gitu ya. Nah, kemudian Ayusa, bagaimana kehidupan Ayusa setiap harinya sebagai pembelajar bahasa Indonesia di Balai Bahasa? Oh, kehidupannya ya. Gimana ya? Kalau awalnya tuh masih kayak belum terbiasa gitu kan. Tapi makin kesini makin kayak merasa saya beradaptasi gitu. Jadi bisa ajak ngobrol sama tutornya, sama gurunya gitu.
Iya, betul. Ya, Betul. Ya, jadi bagi teman-teman si Baba yang belum tahu, kalau misalnya di Balai Bahasa itu selain kita kelas saja buat belajar secara teorinya tentang bahasa Indonesia, kita juga ada tutor di mana nanti para pembelajar itu berlatih berbicaranya juga ya, menyimak ataupun meningkatkan kemampuan berbahasa lainnya gitu ya. Selain menyimak dan berbicara, bisa menulis dan juga membaca. Kemudian selain tutor juga ada kelas berbicara ya Azusa. Kemudian selain itu juga ada klub bahasa dan juga kelas budaya seperti itu. Jadi lumayan cukup banyak. Mungkin yang sudah Azusa rasakan waktu kemarin juga waktu kelas berbicara sudah bilang pernah mencanting itu kelas budaya, membatik kan. Jadi sudah banyak mungkin ya udah ngerasain budaya Indonesia langsung juga gitu ya. Nah, oke. Mungkin Nah, pasti Indonesia beda ya. Mungkin kalau misalnya karakteristik orang Jepang dan Indonesia ada beberapa yang mirip, ada beberapa kemiripan. Nah, tapi pada saat Azusa tinggal di Indonesia selama beberapa bulan ini, apa aja sih hal yang ada di Indonesia yang menurut Azusa itu menarik dan unik? Pasti ada nih. Banyak banget itu. Jadi susah milih satunya teh. Tapi salah satu keunikan dari karakter orang Indonesia itu ramah banget gitu. Ramah banget. Wah, ramah banget kayak. Soalnya saya juga tahu sebagai pengetahuan orang Indonesia itu gampang akrab gitu. Tapi saya nggak nyangka seramah ini gitu. Soalnya waktu itu ada cerita waktu itu teh pas itu hari Minggu pertama di sini. Saya kan baru pindah kos ya. Bukan, maksudnya awal-awalnya teh sebelum mencari kos, saya tinggal di hotel dulu 5 harian gitu. Terus habis itu cari kos, tinggal di sana tuh. Waktu itu hari Minggu pagi, saya kan emang itu susah bangun tuh orangnya, kayak pas bangun tuh bete gitu kayak gitu kan. Sama kebo ya kan. Waktu itu pagi-pagi banget jam 7, jam 6 gitu kan. Itu ada suara yang gede dari luar gitu, kayak musik gitu, bang gitu. Saya tuh kayak kebangun, apaan sih ini teh, suara apa gitu. Saya kan bingung ya. Terus kayak saya tuh kayak takut juga, takut banget, suaranya gede banget gitu. Kayak pas kayak janjiannya jam 7. Saya biasanya ya kalau di Jepang tuh kalau janjiannya jam 7 datang ke tempat jam 6.50 gitu. Sebelum jam 7-nya. Gitu kan. Terus temannya juga datang, ayo gitu. Tapi kalau di sini tuh jam 7 nggak datang, ya udah apa gitu. Jam 7.05 belum datang, kayak mana ya gitu. Terus kayak nanya, kamu di mana gitu, WA gitu. Terus kata temanku teh, OTW gitu kan. Tapi OTW-nya lama. Emang kosan kamu itu jauh gitu. Mungkin OTW-nya OTW mandi. Mandi juga tapi bilangnya OTW gitu. Tapi kalau sekarang mah udah beradaptasi sih. Jadi kayak kalau janjian jam 7 paling kesananya jam 7.10 deh gitu. Tapi kadang ada orang Indonesia yang mikirnya kayak gini, Ayu tuh orang Jepang, katanya orang Jepang itu tepat waktu, nggak ada jam karet gitu kan, jadi harus tepat waktu gitu. Jadi mereka yang datangnya tepat waktu, aku yang telat gitu. Wah, malu, ngapain kayak orang Jepang telat gitu, katanya tepat waktu kan. Jadi kayak wah gimana ya gitu, kayak bingung juga. Jelasinnya juga bingung ya, mau menyesuaikan diri, tapi akhirnya ketika tahu Ayu seorang Jepang dan terkenal sangat disiplin waktu gitu ya, tapi ternyata Ayu juga yang terlambat ya sih. Mungkin ada sedikit rasa kayak waduh gimana nih gitu kan. Padahal kan saya juga sedang beradaptasi dengan keadaan orang Indonesia gitu. Wajar sih menurut saya. Oke. Ya, ternyata ya setelah kita mendengarkan cerita Teteh Ayu, ternyata ada kesamaan juga ya antara orang Jepang dan orang Indonesia.
Terus ternyata orang Indonesia itu ramah sekali. Iya, betul. Karena kadang kalau misalnya kita mungkin ke stasiun atau kemanapun, itu ada aja mungkin orang yang mengajak ngobrol kita ya. Betul. Dan tiba-tiba nyambung aja sampai kita akhirnya sampai tujuan gitu. Seramah itu orang Indonesia. Ya, terima kasih Azusa. Terima kasih Azusa. Seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Sayangnya waktu kita sudah habis dan kita sudah ada di penghujung acara. Kita tutup episode kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Azusa, kepada Teh Ayu karena sudah berkenan hadir ke acara Siniar hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan mengobrol lebih banyak ya tentang pengalaman-pengalaman Teteh Ayu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton, teman-teman si Baba yang ada di rumah dan menyaksikan sampai akhir. Akan tetapi jangan sedih untuk teman-teman yang ada di rumah, masih ada banyak siniar gitu ya yang akan dihadirkan di podcast si Baba ini yang lebih menarik lagi ke depannya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ya, stay tune. Saya Siti Rahma Yulfiani Dan saya Amelia Mayatisnaupi sebagai pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih. Salam Salam bahasa. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.